Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, duduk barengnya kita di majlis ilmu, di tempat ilmu, mengobrolkan tentang ilmu Allah. Semoga ini menjadi tanda bahwa kita min ahli sa'adah wa min ahli husnil khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqin azim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Subhanallah. Insyaallah, subhanallah, pertemuan di malam hari ini, subhanallah, saya ingin bareng-bareng mempelajari bersama mbak-mbak, bersama ibu-ibu sekalian terkait firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana subhanallah isi kandungannya ini memberikan pemahaman kepada kita semua, khususnya para orang tua subhanallah dan calon orang tua subhanallah, bagaimana perspektif Al-Quran, pandangan Al-Quran terkait cara mendidik yang ideal, cara mendidik yang baik, bagaimana caranya supaya bisa melahirkan generasi yang baik dalam pandangan Al-Quran subhanallah. Insyaallah di malam hari ini kita akan membahas bersama. Di minggu lalu kita telah bahas subhanallah ayat Al-Quran tafsir tentang birrul walidain subhanallah, bagaimana harusnya seorang anak itu bisa berbakti kepada orang tua subhanallah. Insyaallah di minggu lalu kita telah bahas. Insyaallah di minggu sekarang ini subhanallah kita akan membahas subhanallah, kalau di minggu lalunya seorang anak yang dituntut subhanallah, yang diperintahkan untuk bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, pembahasan sekarang bagaimana orang tua yang baik yang bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berkualitas subhanallah. Ini sebenarnya sudah saya cantumkan penjelasannya pada buku Renungan Kalam Ilahi Jilid 2. Insyaallah sebentar lagi akan terbit subhanallah. Doakan Mbak Pondok, ibu-ibu, insyaallah seminggu 2 minggu lagi buku Renungan Kalam Ilahi Jilid 2 akan terbit subhanallah. Semoga bermanfaat. Di sini subhanallah dituliskan dengan judul melahirkan generasi yang berkualitas. Subhanallah. Referensi utamanya saya ambil dari surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka subhanallah. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Di muqaddimahnya subhanallah saya tuliskan ayat di atas memberikan sebuah pemahaman bahwa Islam sangat amat memperdulikan kebaikan dan kecerahan masa depan umatnya, terlebih pada generasi muda. Ayat di atas juga mengajarkan bahwa dalam membina generasi muda yang kuat, yang berbakat, yang mandiri, yang mempunyai daya saing dan memiliki karakteristik dalam kehidupan itu subhanallah,
sosok pendampingnya itu harus mengerti ilmunya, yakni dibutuhkan pendidikan yang tepat, di mana subhanallah pendidikan tersebut merupakan bagian dari proses kehidupan yang cemerlang. Artinya ibu-ibu khususnya kepingin punya anak yang sukses, anak yang berhasil, anak yang solihah, itu punya cara. Nggak asal mendidik, nggak asal mengajar. Subhanallah, insya Allah cara tersebut subhanallah sudah sebenarnya dijelaskan dalam Al-Quran. Subhanallah, surah An-Nisa ini sebenarnya menyadarkan orang tua, subhanallah, dan calon-calon orang tua, ya kita ini insya Allah ya mudah-mudahan subhanallah agar peduli dan bertanggung jawab terhadap masa depan putra putrinya. Subhanallah. Jadi bukan sekedar naluri seorang tua, orang tua itu punya welas asih, punya tanggung jawab. Ternyata itu merupakan perintah agama, intisari dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang mesti dijalankan. Di antara petunjuk Al-Quran mengenai sikap orang tua yang baik adalah apa? Kalau dalam ayat ini subhanallah, orang tua hendaknya memiliki rasa khawatir kepada anak apabila di kemudian hari mereka meninggalkan keturunan yang lemah, yang tidak berdaya. Jadi ini sebenarnya ayat subhanallah memberikan pencerahan kepada orang tua. Punten subhanallah, jangan hanya suka punya anaknya subhanallah, tapi orang tua juga harus memikirkan bagaimana ini cara mendidik yang baik terhadap anak-anaknya. Karena punten ibu-ibu ya, makanya kenapa ini penting sekali. Rasulullah SAW bersabda, di antara amalan yang tidak terputus pahalanya itu selalu mengalir meskipun subhanallah pelakunya sudah wafat. Di antaranya apa? Waladun sholihun yad'ulah, orang tua yang punya anak yang solih. Ini subhanallah merupakan bekal yang sangat istimewa bagi orang tua. Subhanallah, dengan punya anak yang solihah, dan jika orang tua sudah wafat, masya Allah, kebaikan orang tua tidak mandek di situ. Setiap anaknya yang solihah ini berbuat baik, pahalanya mengalir kepada orang tua. Nah, ini merupakan kebahagiaan sejati yang dimiliki oleh orang tua. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka pun dan subhanallah kata Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Ayat ini mengajarkan kepada kita subhanallah agar di kemudian hari kalau kita punya anak, hendaknya punya perhatian lebih. Ada kekhawatiran, takut anak-anak kita menjadi anak-anak yang lemah. Subhanallah, lemah seperti apa? Di sini saya mengambil referensi dari tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Habib Muhammad Quraisy Shihab. Subhanallah, konteks ayat tersebut berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap generasi penerusnya yang bersifat materi, yakni bersifat subhanallah duniawi, peninggalan harta atau disebut dengan warisan. Subhanallah, yang mana jika orang tua sudah menyiapkan keperluan materi untuk anak-anaknya di kemudian hari, subhanallah, meski pada akhirnya orang tua telah berpulang ke hadirat ilahi, semoga dengan adanya persiapan orang tua ini yang berkaitan dengan materi, kelangsungan hidup anak tetap terjamin, tetap sejahtera. Subhanallah, itu. Apalagi kalau yang ditinggalkannya subhanallah anak-anak yang masih kecil, yang belum punya subhanallah kekuatan untuk bisa hidup mandiri. Tidak berhenti di situ tafsirannya. Meski demikian subhanallah, ayat ini bukan berarti subhanallah agar orang tua memperhatikan anak dari sisi materi saja. Tidak hanya itu subhanallah, masya Allah, tapi juga berisi tentang tanggung jawab orang tua agar bisa membekali anak dari sifat imateri juga.
seperti pendidikannya, pembinaan takwanya, diberikannya pelajaran terkait akhlak dan lain sebagainya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Oleh karenanya bunda, subhanallah, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa penafsiran ayat dzurriyyatan bi'arfan, subhanallah, keturunan yang lemah ini maksudnya lemah apa? Khawatir kalau kita sebagai orang tua meninggalkan keturunan yang lemah dalam hal ekonomi, yang menyebabkan kemiskinan, lemah dalam hal ilmu, yang menyebabkan kebodohan, lemah dalam hal agama, yang menyebabkan kerusakan masa depan akhiratnya, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tidak bermoral, tidak takut kepada Tuhannya. Nah, ini bahaya sekali, subhanallah. Maka Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa dzurriyyatan bi'arfan, keturunan yang lemah ini bukan hanya sebatas terkait materi saja, tapi juga lemah dalam hal ilmu, lemah dalam agama. Subhanallah. Artinya bahwa subhanallah, makanya punten di akhir ayatnya Gusti Allah menyatakan bahwa falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah, falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Semuanya itu ujungnya dikembalikan kepada takwa. Artinya punten, meskipun ayat ini intinya agar orang tua punya persiapan secara materi, secara duniawi untuk kelangsungan hidup anak-anaknya, yang mana punten kalau ditafsiri adalah subhanallah, yang kesejahteraan duniawi tersebut, kesejahteraan materi tersebut diarahkan untuk bisa digunakan dalam ketakwaan di situ. Tidak ada faedahnya juga subhanallah kalau ini berlimpah materinya, cukup duniawinya, tapi tidak disandarkan, tidak berlandaskan takwa. Kenapa? Karena sifatnya sementara, sejahteranya kok hanya di dunia, sedangkan kehidupan abadi kita ada di akhirat. Maka subhanallah, para ulama menyatakan, punten ibu-ibu, ayat ini subhanallah sebenarnya memberikan apa ya, kalau kata kita itu bahasnya jeweran. Subhanallah, kalau bahasa pleret itu sentilan, khususnya kepada orang tua agar mereka bisa bertanggung jawab kepada masa depan anak-anaknya, baik itu bersifat materi maupun imateri. Subhanallah, di ayat ini juga mendorong orang tua agar bisa bekerja dengan semangat, subhanallah, menghasilkan rezeki yang halal, yang mana rezeki ini digunakan untuk keberlangsungan hidup anak-anaknya, digunakan untuk menyekolahkan, digunakan untuk membiayai dalam pendidikannya, digunakan untuk subhanallah dan lain sebagainya. Tapi semua itu ingat, falyattaqullah, harus berlandaskan takwa. Subhanallah, harus berlandaskan takwa. Subhanallah. Makanya saya tuliskan di RT itu, kebaikan-kebaikan yang ada itu subhanallah kalau tidak didasari dengan takwa, sifatnya sementara. Toh hanya di dunia saja kesejahteraan itu. Tapi kalau berlandaskan dengan takwa, di dunianya ia sejahtera, di akhirat ia sejahtera. Seperti ini mafhum dan alhamdulillah. Lalu kecintaan mana nih kenalannya? Insyaallah baik, subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Bahkan Imam Nawawi juga menyatakan bahwa dzurriyyatan bi'arfan, keturunan yang lemah ini subhanallah bukan hanya sekedar masalah materi, bukan hanya sekedar masalah agama, bukan hanya sekedar masalah ilmu. Plus demikian orang tua juga harus memperhatikan kesehatan anak-anaknya agar jangan sampai anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang lemah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Karena subhanallah
akhirat saja, tapi juga masalah duniawi. Subhanallah, Islam itu agama yang begitu indah. Allah menghendaki hamba-hambanya, khususnya pemeluk agama Islam, agar hidupnya sejahtera dalam dunia, pun demikian sejahtera dalam akhirat. Subhanallah. Oleh karena itu, orang tua harus memikirkan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya agar mereka tumbuh menjadi anak yang kuat, mandiri dan sukses perihal duniawi maupun ukhrawi. Nah, di antara pendidikan yang harus diajarkan menurut Quran surah An-Nisa ayat 9 ini adalah apa? Yang pertama adanya pendidikan akidah. Yang nomor 2 adanya pendidikan akhlak serta pendidikan jasmani rohani yang semuanya bermuara atau disandarkan pada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Putra ibu-ibu, subhanallah, ini saya arahkan kepada ibu-ibu dulu karena insya Allah sudah mengalami, subhanallah, sudah mengalami bagaimana cara mendidik anak, sudah mempunyai anak, subhanallah. Kalau kita itu kepingin punya turunan yang baik, generasi yang berkualitas, subhanallah, kalau kata almarhumah Umi, itu orang tuanya harus ada tirakatnya. Orang tua tidak hanya sekedar ya Allah berikan saya anak yang solih solihah, tidak sekedar ya Allah berikan saya anak yang sukses, tidak hanya itu. Harus ada perjuangan di sini. Perjuangannya apa? Doanya selalu terkucurkan kepada anak-anaknya. Tidak bosan-bosan, subhanallah, menasehati, membimbing anaknya. Anak-anaknya ditaruh, ditempatkan pada lingkungan yang baik. Ini merupakan ikhtiar orang tua agar mempunyai anak-anak yang baik. Subhanallah, makanya almarhumah Umi Allah yarham, subhanallah, bilang begini, kalau kepingin punya anak yang solih, yang solihah, orang tua harus ada riyadhahnya, harus ada tirakatnya. Gak mesti kita bayangkan, aduh tirakat yang bagaimana, yang ringan-ringan saja terlebih dahulu. Yang ringan-ringan saja terlebih dahulu. Jangan sampai lupa, subhanallah, selalu mendoakan anak-anaknya. Bacakan surah Al-Fatihah, bacakan ayat-ayat Al-Quran, dihadiahkan ya Allah. Semoga dengan barokahnya Quran, anak saya Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan jadi anak yang baik. Subhanallah, Masya Allah, kita harus bisa mencontoh para pendahulu. Coba kita tengok ibu dari Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah. Kita tengok orang tuanya Imam Bukhari, Imam Muslim, subhanallah. Mereka semua orang-orang agung, melahirkan anak-anak yang agung, subhanallah. Itu Masya Allah, ibu-ibu gak sembarang riyadhahnya. Kepengenannya sangat besar untuk bisa mempunyai anak yang sukses dunia akhiratnya. Subhanallah. Yang penting di sini kunci utamanya, orang tua gak boleh lalawor, gak boleh tak peduli. Bukan hanya sekedar masalah materinya, wah harus masuk sekolah internasional, oh dileskan les bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, les matematika, boleh, silahkan, subhanallah. Tapi jangan lupa juga bekali anak dengan pendidikan inti. Agamanya seperti apa? Akidahnya bagaimana? Yang wajib-wajib terlebih dahulu itu subhanallah harus kita tampilkan di awal kepada anak. Subhanallah, kalau dasarnya kuat, pondasinya kuat, yakni agamanya kuat, kesananya anak akan mudah dalam menjalani proses kehidupan. Subhanallah.
Masya Allah, punten. Saya itu pernah sholat kepada guru subhanallah oleh Ahsin Sakho Muhammad. Beliau menceritakan subhanallah, beliau dakwahnya sudah melalang buana subhanallah. Katanya yang paling subhanallah dikisahkan ada jamaah yang menyatakan subhanallah, jamaahnya bukan sembarang jamaah, doktor, profesor juga subhanallah yang sudah melakukan beragam penelitian. Katanya di negara subhanallah tertentu itu subhanallah ada tingkat kematian yang paling tinggi, tingkat bunuh dirinya paling tinggi. Padahal kalau dilihat itu sukses semua dalam pendidikannya. Subhanallah, tinggi-tinggi semua itu gelar pendidikannya. Subhanallah, materinya terjamin semua. Tapi itu subhanallah tingkat kadar bunuh dirinya paling banyak katanya. Subhanallah. Masya Allah. Itu kenapa? Itu orang-orang cerdas semua. Subhanallah, orang-orang yang berpendidikan semua. Tapi kok bisa sampai memutuskan suatu hal yang sedemikian mengerikannya, mengakhiri hidupnya subhanallah dengan sengaja bunuh diri. Kenapa? Karena gak punya fondasi, karena nol agamanya. Seakan-akan ketika ada masalah dia gak punya jalan keluar, gak punya tempat pulang. Subhanallah. Coba kalau fondasinya kuat, akidahnya kuat, agamanya kuat, seberapapun besar masalah, ingat ya, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang maha kuasa, yang maha segalanya. Maka di sini ada ketenangan nantinya, akan terarahkan di sini. Subhanallah. Makanya dalam tafsir ketika menjelaskan wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim, itu kebanyakan subhanallah pendidikan yang harus diterapkan kepada anak dari sedini mungkin adalah akidah. Subhanallah, tentang agamanya terlebih dahulu. Subhanallah. Silakan ibu-ibu kalau pengen punya anak dokter, insinyur, subhanallah, pilot dan lain silahkan. Islam harus maju di semua bidangnya. Setuju tidak? Harus maju. Kalau hanya semuanya keagamaan nanti subhanallah monopol. Tapi harus ada yang jadi seorang muslim yang berhasil dalam dunia kedokterannya, dalam dunia bisnisnya, dalam dunia subhanallah pertaniannya, harus maju dari segala aspeknya. Tapi ingat, semuanya harus dimulai dari dasar terlebih dahulu. Pendidikan dasar yang mana bukan hanya sekedar dasar tapi menjadi fondasi. Kalau itu kokoh, insya Allah kedepannya kokoh, yakni pendidikan akidah. Subhanallah. Masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun maka jangan sampai, kata Al-Habib Taufik As-Segar subhanallah, jangan sampai kita punya anak yang sekolahnya sampai tinggi, bahasanya menguasai 5 bahasa, sholat 5 waktunya saja masih bolong-bolong, jangan sampai. Subhanallah. Masya Allah, jangan sampai seperti itu. Subhanallah, kita punya anak yang cerdas luar biasa, IQ-nya di atas rata-rata, ranking terus di sekolahnya, puasa Ramadan tidak dijalankan, jangan sampai. Kenapa? Nanti bersifat sebentar. Di dalam Al-Quran disebutkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya itu fana, sementara sifatnya, kecuali Allah, zat yang maha agung, zat yang maha perkasa, zat yang maha mulia. Maka apapun yang kita sandarkan kepada Allah, kalau dalam hal pekerjaan kita kaitkan semua pekerjaan kita untuk bisa mengabdi kepada Allah, yakni berlandaskan takwa, maka semua itu akan dibawa sampai akhirat nanti, kebaikannya, pahalanya, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah.
usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Untuk itu falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kita yang akan menjadi orang tua atau ibu-ibu yang sudah menjadi orang tua, banyak-banyak kembali kepada Allah dengan cara bertakwa kepada Allah, minta kepada Allah, karena semuanya dari Allah. Yang memberikan segala kebaikan itu Allah, anugerah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat selanjutnya menyatakan wal yaqulu qawlan sadidan, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Artinya bahwa subhanallah, ini pendidikan yang begitu indah. Tidak cukup hanya menginginkan kebaikan, tapi merupakan cara yang baik dalam menyampaikan kebaikan itu. Subhanallah. Apa itu yaqulu qawlan sadidan? Subhanallah. Maka di sini saya tuliskan kriteria nasihat yang baik. Semua itu harus dilakukan dengan cara yang tepat, dengan ucapan yang baik lagi satu. Mengapa harus dengan cara yang tepat dan ucapan yang baik? Benar. Sebab hal ini subhanallah merupakan kunci keberhasilan dari tersampaikannya perintah Allah dengan tepat. Inilah esensi makna dari qawlan sadidan. Kalau dalam ilmu bahasa gak gondok subhanallah, qawlan sadidan, subhanallah sadidan terdiri dari huruf sin dan dal. Menurut Ibnu Faris, seorang pakar bahasa, subhanallah, sangat populer, sangat ternama dalam dunia kebahasaan, khususnya lughatul Arabiyyah, menjelaskan bahwa kata tersebut menunjuk pada makna yang meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaiki. Meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaiki. Ia juga berarti konsisten, kebaikan dalam berbicara dan ketepatan dalam menunjuk sasaran. Ada kalanya kita itu niatnya baik, pengen kasih tahu ini loh sebenarnya, subhanallah, tapi caranya terkadang tidak baik, caranya terkadang tidak tepat, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan tidak sampai kepada sasaran kita. Subhanallah, gak masuk ke hati. Subhanallah, maka harus sadidan. Maka seseorang yang menyampaikan sesuatu dengan benar, seseorang yang menyampaikan sesuatu dengan benar dan tepat mengenai sasarannya, maka dilukiskan dengan sadidan. Sadidan. Subhanallah, sinnya kecil ya, bukan shin besar. Itu nanti beda lagi maknanya, sadidan. Sehingga jikalau hendak memberikan informasi maupun teguran kepada seseorang, maka ini intisari sadidan. Jangan sampai menimbulkan kekeruhan di hati. Hendaknya teguran yang disampaikan mesti pahit, mesti keras, tetapi bisa meluruskan kesalahan sekaligus membina mereka agar menjadi sosok yang lebih baik lagi. Inilah qawlan sadidan. Intinya bahwa saat orang tua hendak mendidik anak-anaknya, ini juga bukan hanya untuk orang tua, siapapun, ketika hendak memberikan nasihat, memberikan informasi yang baik, subhanallah, maka harus pandai dalam berkata. Pandai dalam berkata ini tahu sesuai dengan porsinya, caranya tepat, mengenai sasaran. Subhanallah, misalnya benar, jika memberi kritik, maka kritiknya disampaikan subhanallah dengan cara yang halus. Kalaupun harus keras, tegas, maka harus bersifat membangun. Karena ada kritik yang hanya bisanya mengkritik, tidak membangun. Ada nasihat yang bisanya menyalahkan, subhanallah, tidak untuk membangun kesemangatan, subhanallah. Maka jika dia memberikan informasi, hendaknya apa yang disampaikan isinya harus mendidik dengan cara terdidik. Ini kuncinya. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kebenaran, suatu kebaikan kepada siapapun itu, khususnya anak-anak, subhanallah, maka itu harus bersih
sifat mendidik dan cara penyampaiannya terdidik pula. Terkadang ini isinya sudah mendidik, caranya tidak mendidik, tidak terdidik. Nah, ini kekurangan kita. Maka subhanallah Mbak Pondok, saya dengan hati yang tulus, subhanallah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada mbak-mbak, subhanallah, ketika sedang mengajar umpama mulai ngaji, kadang suka tidak sabaran, intonasinya kencang, subhanallah, masya Allah. Ini mohon ridho ikhlasnya, mohon dimaafkan apabila dalam penyampaian itu, wabil khusus kepada mbak-mbak, ada hati yang terluka, ada hati yang tersakiti, tapi wallahi gak ada niat menyakiti sedikit pun, subhanallah. Tapi mungkin subhanallah pasti saja ada kurangnya, subhanallah. Mungkin saya kurang sabar atau penyampaiannya kurang tepat, maka ini mohon ridho ikhlasnya. Wabil khusus kepada mbak-mbak santri yang setiap hari disimak ngaji. Kadang saya itu galak ibu-ibu, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Kalau ini udah dibilang kok gak nurut-nurut ya, dibaca lagi, subhanallah. Maka kadang-kadang harusnya intonasinya, volumenya itu cukup 3 jadi 7, jadi 9. Maka mohon maaf ya, mohon maaf, subhanallah. Tapi mbak, semua itu bismillah untuk niat kebaikan kita bersama, subhanallah. Maka mohon dimaafkan kalau memang ada yang dibikin sedih umpama, subhanallah, dengan teguran-teguran itu. Tapi sebenarnya itu teguran cinta, teguran kasih sayang. Tapi ini subhanallah, Mbak Pondok lebih baik lagi dari itu. Saya lihat kalau ini anak itu mampu ya sebenarnya untuk lebih baik, saya push terus, dorong terus sampai ya bismillah. Subhanallah. Kenapa kalau bisa lebih, kenapa harus sudah mandek? Subhanallah. Maka saya dorong, maka punten, jangan bosan-bosan mendengarkan kalau saya lagi ngomel-ngomel. Subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Usikum wa iya wa nafsi wa taqwallah. Wa qad faza muttaqun wa qad faza muttaqun. Jadi ini ya ibu-ibu punten, bukan hanya sekedar kepada anak, kepada siapapun. Seorang istri ingin memberikan wacana yang baik kepada suami, pun demikian sebaliknya. Anak kepada orang tua kepada anak, bibi kepada ponakan, ataupun sesama tetangga, sama kerabat, sama teman, qaulan sadida. Kalau ingin menyampaikan informasi, pastikan itu informasi yang mendidik dengan cara yang terdidik. Inilah qaulan sadida. Subhanallah. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna min mujibatil maghfirati badlas salami wa husnal kalam. Wahu Tabarani. Sungguh sebagian dari sesuatu yang menyebabkan ampunan Allah Ta'ala adalah memberi salam dan baiknya ucapan. Subhanallah ibu-ibu, ucapan yang lembut, ucapan yang ramah, ucapan yang mengenakkan para pendengarnya, itu bukan hanya basa-basi doang, bukan hanya mudalah belaka, bukan. Tapi kalau kita pahami itu justru didikannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Kalau bisa lembut, kenapa harus ngotot-ngotot? Subhanallah. Kalau bisa ramah, kenapa harus nyentak-nyentak? Subhanallah. Tapi memang kalau sudah emosinya tergulung hati, kadang mentok. Subhanallah, ditahan, keluar juga akhirnya. Subhanallah. Masya Allah. Lah ini memang ujian kita ini. Subhanallah. Diuji oleh Allah kesabaran yang pantas. Punten ibu-ibu, balasannya ucapan yang baik itu apa? Mujibatil maghfirah, ampunan Allah. Ampunan Allah sesuatu yang termahal. Orang sebanyak apapun amal dia solihnya, ketika meninggal masih ada satu dosa yang belum terampuni, belum bisa langsung gol ke surga, masih ada hisab. Tapi kalau sudah terampuni, langsung
bablas anginnya ke surga. Subhanallah. Dakhala jannah bighairi hisab. Usik wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka punten saya tuliskan kuat di sini. Betapa sering kata-kata yang baik itu meluluhkan hati. Betapa sering pandangan cinta itu meluluhkan amarah. Maka perhatikanlah kata-katamu dan perindahlah cara pandang. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Betapa banyak orang yang hatinya keras menjadi tersadarkan, menjadi lembut karena kata-kata yang santun, kata-kata yang bijak. Betapa banyak orang yang kehilangan arah, tapi karena diawasi dengan awasan cinta, dipandang dengan pandangan cinta, bukan dipandang sebelah mata, bukan dipandang, ih kamu orang rendahan, kamu bukan golongan saya, kamu blok sana, blok sini. Subhanallah umat, subhanallah. Tapi ketika memandang dengan pandangan cinta, pandangan rahmat, maka mereka yang tertinggal akan bisa maju. Mereka yang tersesat, insya Allah akan terarahkan ke arah yang lebih baik lagi. Di sini subhanallah. Masya Allah, teman, Masya Allah. Makanya teman, inti Islam itu apa? Akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahibul Quran. Akhlaknya itu akhlak Quran. Itu beliau menyatakan dengan jelas, dengan gamblangnya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sekali-kali aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Dari sekian banyak keistimewaan yang ada pada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlak yang luhur, akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik ini salah satu caranya bisa tersampaikan, tersalurkan dengan ucapan yang baik, tindakan yang baik, hati yang baik, pola pikir yang baik dan isi. Subhanallah. Masya Allah, umat, Masya Allah. Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Al-Quran telah memberikan arahan tentang adab berbicara, adab memberi nasihat, dan adab berdakwah. Punten, subhanallah. Khususnya nanti semoga ini jadi calon-calon ulama semua, amin ya Rabb, subhanallah. Nanti bisa di kemudian hari Allah tunjuk, bisa syiar di tempatnya masing-masing, bisa membumikan nilai-nilai Al-Quran, subhanallah. Maka Mbak Pondok harus tahu caranya. Jangan sampai agama yang begitu indah menjadi sangar, menjadi sangat menakutkan gara-gara kita tidak tepat dalam menyampaikan agama tersebut. Jangan karena terlalu kencang, terlalu kaku, terlalu keras dalam menyampaikan ilmu, orang menjadi takut dengan agama. Sedikit-sedikit neraka, sedikit-sedikit neraka, sedikit-sedikit dosa. Nanti orang takut. Kebaikannya secara tidak sadar akan terpaksa karena takut ini, takut ini. Subhanallah. Bukan karena sukarela, bukan karena cinta kepada Allah, bukan karena ketulusan kepada Allah. Tapi juga jangan terlalu memudahkan, jangan terlalu menggampangkan persoalan agama, jangan terlalu menyantaikan dalam penyampaian agama. Nanti apa? Orang-orang yang tidak nangkap itu jadi meremehkan hukum-hukum Allah, tidak menghormati hukum Allah. Maka harus seimbang antara jamil, antara jamal wal jamil. Harus seimbang, kapan harus tegas, kapan harus lembut. Harus seimbang, ini harus punya cara. Di antaranya Sadidah itu sendiri, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Karena seperti itu, pada kenyataannya di lapangan itu sebenarnya ini ungkapannya indah, inti pelajarannya indah, poin yang disampaikannya indah, tapi karena tidak tepat penyampaiannya, terlalu keras, subhanallah, jadi takut orang-orang. Subhanallah. Pun juga sebaliknya, maka ada caranya Bapak. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah.
Di sini subhanallah, kebersihan hati dan ketulusan motivasi merupakan kunci utama diterimanya sebuah informasi maupun nasihat dengan baik. Maka di sini punten ibu-ibu, subhanallah, saya nulis sendiri, tapi kayak baru ngaji sendiri, kayak merasa apa ya, subhanallah, tersahabat-sahabat sendiri, subhanallah. Kunci diterimanya sebuah nasihat, penyampaian, niat yang baik itu ternyata kebersihan hati, ketulusan motivasi. Subhanallah. Maka saya beri subbab itu, jika hati bercahaya, niscaya ucapannya akan bercahaya. Subhanallah. Itulah sebabnya pada Quran surah An-Nisa ayat 9 tersebut ditutup dengan perintah bertakwa kepada Allah. Karena semua hal yang dilakukan terkait ajakan kebaikan, semua hal yang dilakukan terkait ajakan kebaikan, semua itu tidak berfaedah jika tidak didasari dengan fondasi takwa. Inti daripada takwa itu sendiri adalah ketulusan hati dalam mempersembahkan segala amalan hanya kepada Allah. Makanya Shahihul Hikam Imam Ibnu Athaillah Sakandari subhanallah menyatakan begini, kullu kalamin bayruz alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraz. Setiap ungkapan yang terucap itu dibungkus oleh corak kolbu yang menjadi tempat keluarnya. Saya sering analogikan, kalau di teko itu isinya susu, ketika dituangkan isinya susu. Ketika di teko itu isinya madu, ketika dituangkan isinya madu. Ketika di teko isinya racun, meskipun berbentuk susu, itu menjadi racun. Gak menyehatkan, justru malah bersifat membunuh, menyakitkan. Maka di sini, kullu kalamin bayruzu alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraz. Setiap ungkapan yang terucap dibungkus oleh corak kolbu yang menjadi tempat keluarnya. Maka setiap ucapan yang keluar dari lisan seseorang itu tergantung dari apa yang ada pasca isi hati orang tersebut. Jika hatinya bercahaya, niscaya ucapannya akan dapat menerangi kegelapan hati lawan bicaranya, akan bisa mengarahkan lawan bicaranya, akan bisa menjadi petunjuk bagi lawan bicaranya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Dan semua itu harus berlandaskan ketulusan kepada Gusti Allah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Oleh karena itu, ucapan orang bijak biasanya langsung dapat menyentuh para pendengarnya. Ucapan para bijak bestari, para sufi, para ulama, subhanallah, para orang solih, ucapannya sedikit tapi mampu menggetarkan hati manusia sehingga bisa menyadarkan hati yang lalai, bisa menghidupkan hati yang mati, bisa mencerdaskan pikiran yang terbelenggu dari kebodohan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Begitupun sebaliknya, ucapan orang yang hanya mengaku-ngaku bijak, yakni yang tidak didasari dengan keikhlasan kepada Allah, subhanallah, maka ucapannya tidak mengandung cahaya Tuhan sehingga tidak memberikan efek kepada pendengarnya, atau hanya sedikit memberikan efek kepada pendengarnya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka saya teringat kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang kutub besar yang berjuluk subhanallah Qutbur Rabbani wal Ghawthus Samadani, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Subhanallah, beliau itu subhanallah kutubnya para wali. Subhanallah, dzurriyyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Hasan wa Sayyidah Husain. Jalur bapak ibunya kila dikatakan itu nyambung kepada Sayyidina Hasan juga Sayyidina Husain. Dari ayahnya Sayyidina Hasan, dari ibunya Sayyidina Husain. Subhanallah. Maka termasuk cicit baginda sallallahu alaihi wasallam, seorang wali besar. Subhanallah. Beliau subhanallah punya jamaah yang begitu banyak.
Muridnya bukan hanya sekedar santri, bahasanya muridnya juga para wali-wali juga. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, punya anak yang begitu cerdas, yang sangat pandai dalam berkata, ilmunya sangat-sangat fuhul, artinya kualitas ilmunya tidak diragukan lagi. Subhanallah, si anaknya ini subhanallah orang alim yang sangat amat alim juga. Pada satu waktu matur ke ayahnya Syekh Abdul Qadir, wahai ayah, subhanallah, saya juga ingin berbicara di depan masyarakat, ingin berdiri di depan podium menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Maka kata Syekh Abdul Qadir, subhanallah, silahkan. Waktu pengajian ini kamu yang isi lah, bahasanya gitu. Maka diisi oleh seorang anak ini, orang alim alama, subhanallah. Dia anaknya wali, didikannya langsung wali, subhanallah. Subhanallah. Maka itu ceramah memberikan nasihat dengan begitu hebatnya. Segala dalil yang ada dikeluarkan. Istilahnya kualitasnya itu enggak kaleng-kalengan, subhanallah. Tapi yang mendengarkan itu yang biasa-biasa mohon, biasa-biasa mohon, subhanallah. Maka si anak itu berpikir, apa yang kurang ya dari pengajian saya? Kok sepertinya nggak ada yang ternyuh, kok sepertinya nggak ada yang masuk ke dalam hati mereka, subhanallah. Maka Syekh Abdul Qadir berkata, bilang sudah cukup waktunya, subhanallah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani baru naik ke mimbarnya, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah langsung pada nangis. Ceritanya bukan ngaji, Bu. Syekh Abdul Qadir begini, anaknya yang tadi dari A sampai Z ilmu semua luar biasa sekali, subhanallah, luar biasa sekali, alim. Syekh Abdul Qadir cerita begini, semalam istri saya masak, ketika pengen dimakan, masakannya diambil sama kucing. Ngomong begitu ibu, subhanallah. Ketika ngomong begitu mbak, jamaah nangis semua, nangis, subhanallah. Ada yang nangis minta taubat kepada Allah, ada nangis mengharap kepada Allah, ada nangis masya Allah, indah sekali rangkaian kata-kata isyarat. Si anaknya bingung, ya Allah, saya yang dari awal sampai Z itu kayaknya dalil ilmu saya keluarkan semuanya, nggak ada yang ternyuh satupun. Ini bapak saya nggak ngaji, cuma cerita masakan ibu saya yang kemudian diambil kucing ketika mau makan. Orang-orang pada nangis ya. Ada yang berpikirnya, ya Allah, diambil kucing ini isyarat amalan yang muflis. Subhanallah, sudah susah payah mendirikan amal, melaksanakan amalan, tapi karena nggak ada ikhlas, akhirnya diambil orang. Karena ucapan yang menyakiti orang, akhirnya diambil orang. Jadi banyak isyarat-isyarat pemahaman yang justru hadir dalam benaknya jamaah itu sendiri. Subhanallah. Maka di sini Syekh Abdul Qadir tersenyum, subhanallah. Maka ini saya juga malu sekali sebenarnya cerita begini, subhanallah. Saya subhanallah bahasanya tuh nggak ada 0 nih, subhanallah. Cuma ketika saya subhanallah ada di depan sini, saya niatkan nasihat ini, ilmu ini ngaji untuk diri pribadi. Syukur-syukur ada manfaatnya kepada para pendengar, subhanallah. Tapi kalau melihat Syekh Abdul Qadir ini malu sekali. Ini bahwa apa? Subhanallah, ucapan yang sedikit, bahkan tidak mengandung ilmu sekali, tidak mengandung ilmu sama sekali. Tapi ketika itu dikeluarkan, diucapkan oleh subhanallah orang solih, orang yang takut kepada Allah, orang yang benar-benar menjaga ibadahnya kepada Allah, sampai kepada hati para pendengarnya, ibu-ibu, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka di sini yang menjadi tolak ukur bukan hanya ilmu Bapak-Bapak,
Bukan hanya hafalan Quran kita sudah berapa juz hafalnya. Bukan hanya alhamdulillah lancar hafalan Quran kita. Bukan hanya sudah hafal 40 hadis, 100 hadis. Bukan hanya itu. Inti dari semua itu bagaimana kedekatan kita kepada Allah melalui ilmu-ilmu itu. Bagaimana ketulusan hati kita kepada Allah melalui ilmu-ilmu itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kan saya subhanallah mohon maaf sekali ibu-ibu, Mbak Bono, ketika saya sudah menyampaikan begini, subhanallah, mungkin didengar itu subhanallah belum memberikan efek apa-apa. Mungkin ini yang salah bukan pendengarnya, bukan mbak-mbak, bukan ibu-ibu, yang mungkin ini yang salah saya yang menyampaikan yang belum sesuai dengan porsinya. Subhanallah. Tapi semoga kita berharap kepada Allah, bukan kepada subhanallah, siapa yang mengatakannya, berharap kepada Allah yang maha pemberi hidayah, maha ulas kasih, berharap kepada syafaatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Meskipun penyampaian ini disampaikan oleh anak kecil ini, orang yang awam ini, orang yang masih belum tahu banyak ini, subhanallah, semoga dengan ulas asihnya Gusti Allah, kebaikannya, hidayahnya, keberkahannya tetap sampai kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, saya harap itu subhanallah. Karena kalau dari sisi saya pribadi, masya Allah, masih jauh. Rasa-rasanya belum pantas, subhanallah, ada di depan sini. Tapi ini sudah izin Allah, subhanallah. Dipikir-pikir saya ingat kata-katanya salah seorang ulama, kalau kamu pengen memberikan nasihat, nunggu kamu baik dulu, itu kamu gak bakal dapat memberi nasihat. Subhanallah, orang itu pasti ada salahnya, ada kurangnya, subhanallah. Kecuali orang-orang yang sudah Allah pilih, Mustafa, menjadi wali-walinya. Subhanallah. Saya sebenarnya ibu-ibu, subhanallah, kalau datang mau malam sini itu subhanallah ada kepikirannya. Bukan masalah tentang apa ya yang akan disampaikan, bukan itu. Tapi ya Allah, saya menyampaikan ini, padahal belum bisa melakukannya. Subhanallah, ini bagaimana? Cuma saya husnudonnya diperbesar sama Allah. Kepada Allah saya husnudonnya diperluaskan. Ya Allah, saya menyampaikan karena Allah. Tak niati khidmah, tak niati ngabdi kepada umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun yang di depan sini adalah al-fakir, kumilailah, subhanallah, tapi yang jadi sayyid itu para jamaah, yang jadi tuannya para jamaah. Saya niatnya ngabdi, khidmah saja kepada umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat ngabdi, niat khidmah kepada guru-guru saya, orang tua almarhumah umi saya, almarhum abah saya, almarhum pamanda guru saya, guru-guru saya. Niat khidmah, meneruskan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, meskipun dengan ala kadarnya, subhanallah. Tapi semoga dengan ulas asnya Gusti Allah ada manfaatnya, ada barokahnya, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Maka punten, subhanallah, manfaat itu, kebaikan itu terkadang dapat diperoleh dari isi ucapannya, bukan dari orang yang mengucapkannya. Tidak hanya harus berikat dulu kah, harus subhanallah sorbannya sampai panjang dulu kah, harus gadisnya sampai panjang dulu kah. Umpama kepada siapapun kita bisa mengambil pelajaran, mengambil kebaikan. Punten, bahkan kepada punten orang-orang yang mungkin kita tidak berpikir orang itu akan dapat memberikan ilmu kepada kita, tapi pada hakikatnya kebaikan ilmu bisa diperoleh dari siapa saja. Saya ingat banget kisahnya Guru Walid Muhammad Hussein Nawawi. Pada suatu waktu, subhanallah,
Masya Allah, beliau menghadiri acara 17 Agustusan. Bukan sengaja, tapi tidak sengaja menghadiri. Lihat, subhanallah, ini gambaran dari ilmu kebaikan itu bisa datang dari siapa saja. Kata Walid, Om itu memperhatikan orang yang lagi ikut lomba panjat pinang. Tahu ya ibu-ibu ya? Lomba panjat pinang yang tinggi. Subhanallah, hadiahnya subhanallah, bantar-bantar sepeda motor, gimana? Kipas angin, kulkas, subhanallah. Bahkan hanya kaos, uang berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi mereka bergotong royong dengan sedemikian hebatnya, sedemikian kompaknya, sampai yang di bawah rela diinjak-injak, sampai tubuh penuh dengan lumpur, betul tidak? Bahasanya diurut, oli kaos siji, oli kipas angin siji, badannya wali sakit kabeh sampai semingguan gara-gara diinjak-injak, betul tidak? Kan orang kalau pengen sampai ke puncaknya harus apa ya? Jadi tangga. Subhanallah, beruntung, subhanallah, masya Allah. Tapi dengan senang melakukannya, subhanallah, masya Allah, dengan begitu semangatnya, agar bisa sampai ke atas. Guru itu subhanallah nangis. Om itu nangis, nangis jadi-jadinya, subhanallah. Nangisnya bukan karena apa-apa. Ya Allah Gusti, kalau orang-orang itu kayak begitu semangatnya, kayak begitu jatuh lagi, bangun lagi, kotor lagi, gak digubris, ayo terus, subhanallah, sampai dapat ke puncaknya. Padahal itu hanya sekedar motor, sepeda, kipas angin, kaos, uang berapa puluh ribu, berapa ratus, subhanallah. Tapi begitu semangatnya, kalau subhanallah, semangat itu digunakan untuk tahajudnya, untuk tadarus Qur'annya, untuk sedekahnya, untuk berbuat baik. Masya Allah, waswali Allah kabehul, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka saya ketika mendengar itu, subhanallah, ya Allah, ilmu itu kan ilmu ini, kebaikan ini. Kebaikan ternyata tidak hanya sekedar didapat dari buku, tidak hanya sekedar diperoleh dari kitab, dari ngaji seperti ini. Ya itu memang pasti. Cuma terkadang kita ketika melihat orang lain yang lagi bermain, sebenarnya kita bisa dapat pelajaran kalau kitanya sudah tersambungkan hatinya kepada Allah. Saya dikisahkan lagi sama Walid itu, subhanallah, sama Walid Muhammad Hussein Nawawi. Beliau bilang, Umi suka jalan-jalan ke mall di film, suka, subhanallah. Kata Walid begitu, subhanallah. Mall itu, di mall itu ibu-ibu itu ratusan orang, bahkan ribuan orang, betul tidak? Tapi masing-masing nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Subhanallah. Ada yang punya kesibukan pengen hanya sekedar nonton bioskop, ada yang hanya sekedar pengen refreshing, lihat-lihat meskipun gak beli apa-apa, ada yang sekedar pengen beli makanan saja, macam-macam. Subhanallah. Guru nangis lagi, begitu nangis lagi, subhanallah, masya Allah. Kenapa? Begitu gambaran kita di akhirat. Semua makhluk dikumpulkan dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman, subhanallah. Tapi semuanya nafsi-nafsi, mengurus keperluannya masing-masing. Di mall itu ada orang yang hanya bawa duit 50.000, gaya-gayaan cuma pengen nonton bioskop 30.000, 35.000, sama beli teh poci. Subhanallah, subhanallah. Ada yang bawa 10 juta, 20 juta, bahkan ratusan juta. Tapi adakah yang bawa ratusan juta ini? Subhanallah, ayo yang bawa 50.000 tak gratis kabeh. Makan racan, makan subhanallah kamu, enggak ada. Lalu, bener Pak, masing-masing. Begitulah gambar di akhirat. Orang di akhirat punya kepentingannya masing-masing dengan batasan kadar bekal yang dibawanya. Kalau ketika kita ke mall bawa uang 1 juta, ya kita bisa apa menikmati fasilitas dari 1 juta itu, mobil,
itu, betul tidak? Kalau yang nggak hanya bawa apa-apa, cuma lihat-lihat doang, subhanallah. Begitulah gambaran di akhirat, ibu-ibu. Ada anak, ada saudara, ada kerabat, ada tetangga, semuanya nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi, subhanallah. Ada syafaat, ada. Tapi bagi orang-orang tertentu, orang-orang pilihan Tuhan, subhanallah, kita kamu nggak bawa apa-apa. Subhanallah, ada Mbak Widi, subhanallah. Itu saudara saya, Muhammad, subhanallah. Mbak Wid, saya nggak punya uang, pengen beli makan, minjem dulu ya, 20.000, 50.000, subhanallah. Karena aku saudara, ada, dikasihkan, ya boleh, subhanallah. Kalau lomanya, udah nggak usah bayar, subhanallah. Kan seperti itu, ada syafaat seperti itu, subhanallah. Tapi bagi siapa? Bagi yang kenal. Tiba-tiba nggak kenal, minta dong 100.000 cepet, gopek. Nah, subhanallah, siapa kamu? Kan begitu. Kalau yang kenal, nah di sini dianalogikan kalau di akhirat, ketika kita di dunia kenal dengan orang solih, kenal dengan orang-orang alim, kenal dengan orang-orang yang baik, kita akan ketarik baik. Masya Allah, Masya Allah. Aida, subhanallah, ingat betul Nabi, subhanallah. Bagaimana Haji Sarah, subhanallah. Ayo si Aida ngajak kumil gajian ke surga, subhanallah. Bisa itu, subhanallah. Ketika dipandang sama Gusti Allah, oh ini Aida ini kekasih Allah, bisa. Ya Allah, ini teman saya, ini saudara saya, Nakumil Aida, saya kenal, saya aku. Ya bis, kamu kenal, tapi dapat syafaatnya, dapat surganya, itu barokahnya. Barokahnya kita kenal dengan orang-orang solih, barokahnya kenal dengan orang-orang alim, subhanallah. Maka kata Habib Umar Al-Hafidh, subhanallah, kalau kita memang merasa nggak punya amal apa-apa, sudah, yang penting punya satu amalan. Apa itu amalannya? Demen, senang, tiang-tiang solih, tiang-tiang alim. Kita cinta kepada orang-orang solih, kepada alim ulama, kita ke bawah-bawah. Jangan meremehkan syafaat, subhanallah, subhanallah. Dan ternyata orang solih itu teman duduk kita sendiri. Masya Allah Mbak, ternyata sampai itu solih banget ya Mbak. Masya Allah, begini kok kita baru, subhanallah, sampai itu pilih ternyata dengan solih segini mukai syafaatan kita bisa, subhanallah. Maka satu yang harus kita terapkan, perbanyak, perluas husnudzon kita kepada siapa saja. Subhanallah, kita nggak tahu ditolong sama siapa nanti, subhanallah. Makanya para wali-wali Allah itu subhanallah sangat menghormati seluruh makhluk, subhanallah. Makanya para alim-alim, para kiai-kiai, kalau ada pengemis, orang yang kelihatannya itu punten pakaiannya compang cantik, orang nggak kaget, jangan dianggap remeh. Punya 500 dikasih 500, punya 1.000 dikasih 1.000. Barangkali itu apa namanya, subhanallah, wali Allah yang sedang menyuruh, para malaikat yang sedang menyuruh memuji kita. Sampai di mana? Maka di sini pentingnya husnudzon kepada siapapun. Jangan berburuk sangka kepada siapapun di sini, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Apa namanya, subhanallah. Jangan sampai orang yang dipandang oleh kita selama ini itu orang rendah, gak kepandang lah. Ternyata itu wali, ternyata itu jadi paku bumi, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ada satu kisah, saya dikisahkan oleh guru, subhanallah, subhanallah. Ada seorang soleh ibu-ibu, soleh banget, sampai tidak itu wali, subhanallah. Wali itu kan macam-macam ya. Ada wali mujabah, muqabah, budala, akhir, arba'atul amadu, asman, qutbul ghaib, sampai qutbul mutlaq, macam-macam, subhanallah. Ada Allah itu ngasih kedudukan wali yang dengan barokahnya wali ini bencana gak datang, musibah itu tertahankan.
Dulu subhanallah Walid, subhanallah punya guru, subhanallah diajak ke suatu tempat, subhanallah naik ojek ibu. Guru ini ketika bertemu dengan si tukang ojek ini nyumi daripada cium tangan bolak-balik, subhanallah. Sebegitu diistimewakannya, padahal punten pakaiannya punten yang orang lagi kerja, subhanallah. Bagaimana tukang ojek mungkin pakaiannya gak memperlihatkan dia itu wali, gak memperlihatkan dia itu orang soleh, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Maka kata guru, subhanallah, Syekh, kok sampai sebegitu ya? Kang Haji, nafas buatan itu kuali Gusti Allah, Kang Haji ahli Gusti Allah. Lamun ning zaman sekian khususnya ning Cirebon ieu takut yang niku ya wis Cirebon wis kelem, Kang Haji. Subhanallah. Itu gak kepandang di sisi zahirnya ibu-ibu, subhanallah. Maka di situ kita gak boleh merendahkan siapapun, gak boleh memandang sebelah mata siapapun. Kita hormati siapapun itu dengan cara apa? Berpandang baik kepada siapapun, subhanallah. Maka ini resep punten kata guru seperti ini, ibu. Kalau kita berpandang baik, berhusnudzon kepada makhluk Allah, kalau husnudzonnya ini keliru, salah, tetap selamat, tetap berpahala, tetap baik bagi kita. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Tapi kalau kita berpandang buruk kepada seseorang, meskipun itu benar, fakta yang dimuatkan, kita punya prasangka begitu, tetap nggak baik bagi kita. Takutnya kalau nggak bisa mengontrol isi pikiran, mengontrol isi hati, jadinya penyakit. Makanya kata Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsm. Wahai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh dhann, jauhilah kamu dari prasangka. Inna ba'dadh dhanni itsm. Karena sebagian prasangka itu mengandung dosa. Baru kelanjutannya apa? Ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Dari prasangka ini timbul desas-desus, niki-niki kejelekannya wong sedih. Wong kudu kene ya. Prasangka buruk itu. Benar sih. Jadi apa niki-niki? Ibu benar sih mungkin kemarin Bu. Benar beli tajassus. Meniki-niki kejelekan orang lain. Kalau sudah begitu, levelnya meningkat lagi. Sudah tadi 5.000, ternyata itu benar gosipnya, masya Allah. Ternyata mungkin yang tabadukum ba'dhan hibah. Subhanallah. Awalnya dari prasangka. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Orang yang berperilaku demikian, subhanallah, kalau terus-terusan gak bagai diri, gak bagai istighfar, ya Allah, itu dianalogikan seperti orang yang memakai bangkai mayat saudaranya sendiri. Kita bukan makan basi, kita ngomong-ngomongan. Subhanallah, ini disuruh makan bangkai. Itulah gambaran lidah-lidah yang tidak terkontrol, gambaran hati-hati yang tidak terdidik, gambaran pikiran yang tidak terarahkan. Maka semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat demikian. Semoga dengan barokahnya Quran, dengan haknya bijahi Nabi Muhammad SAW, ya Allah, lembutkan hati kita, bersihkan hati kita, arahkan pola pikir kita, tunjukkan jalan hidup kita kepada sebagaimana yang Allah sebutkan. Kau sebutkan ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Ini pun jadinya kemana-mana kebiasaan. Subhanallah. Berikanlah. Tinggi apapun dan lagi semoga tetap ada manfaatnya. Ada manfaatnya, insya Allah. Ini belum rampung tadi ayatnya.
nanti dilanjutkan di pertemuan yang akan datang, insya Allah semoga bermanfaat. Nanti bagaimana cara mendidik dari segi akidahnya, dari segi akhlaknya, dari segi jasmani dan ada, subhanallah. Tapi ibu-ibu, mbak pondok jangan pusing-pusing, sudah dicantumkan di RKI kedua, subhanallah. Masya Allah, kalau ibu-ibu berkenan untuk memiliki, monggo subhanallah, semoga bisa manfaat, bisa menyebar kepada banyak orang sehingga semuanya dimudahkan untuk memahami kalam ilahi, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.